Selamat pagi anak-anak ya. Sekarang pertemuan kita yang kedua, yaitu masih materi pelajaran kita tentang buku non-fiksi. Jadi pertemuan kedua ini kita pelajari yaitu ciri-ciri non-fiksi. Ciri-ciri non-fiksi itu ada 7, yaitu 1. Ditulis menggunakan bahasa formal. Yang kedua, ya, menggunakan metode ya denotatif, ya, yaitu makna sebenarnya. Yang ketiga, berupa faktual atau fakta. Boleh dikatakan secara konkret. Oke? Ya. Yang keempat, berbentuk tulisan ilmiah populer. Oke? Yang kelima, ya, tidak bermajas atau tidak menggunakan majas, ditulis berdasarkan kenyataan. Yang keenam, berbentuk karangan ilmiah. Ketujuh, gagasan pokok atau gagasan utama adalah kalimat yang menjadi inti atau isi pokok ya sebuah paragraf dan gagasan penjelas. Nah, itulah yang dikatakan ciri-ciri dari non-fiksi. Berikutnya adalah isi penting dari non-fiksi. Isi penting dari non-fiksi inilah yang perlu kita ketahui, ada 12, ya. 1, terlebih dahulu membaca buku itu. Membaca buku itu, apa judul buku, ya. Yang kedua, ya, apa judul buku itu? Buku itu judulnya apa? Buku itu warnanya apa? Kita harus lihat dan baca. Oke? Ketiga, siapa pengarang buku tersebut? Kita buka satu persatu. Siapa pengarangnya? Oke? Ya, keempat, isi buku yang terdiri dari daftar isi. Coba, semua buku ada daftar isinya. Kita lihat satu persatu, bab 1 mempelajari apa, bab 2 dan berikutnya. Ada di sana. Isi bukunya itu tertera di sana di daftar isi. Oke? Yang kelima, ya, yaitu kata pengantar. Kata pengantar buku itu ada wacananya. Kamu baca. Apa itu kata pengantar dari buku itu? Keenam, petunjuk umum. Di dalam buku itu ada petunjuk umum. Itu kita harus baca. Oke. Berikutnya ketujuh, yaitu tentang glosarium. Glosarium itu adalah hal-hal yang penting atau kata-kata kunci yang perlu kita baca. Apa itu artinya nanti? Coba perhatikan setiap buku ya. Berikutnya ke-8, daftar pustaka. Di dalam buku itu ada tertera daftar pustaka. Daftar pustaka itu penerbitnya siapa? Karangan siapa? Di sana diutarakan siapa nama pengarangnya. Oke? Nah, ke-9, indeks. Indeks itu adalah berabjad. Berdasarkan abjad A, B, sampai Z. Di sana ada kata-kata yang penting berdasarkan indeks diutarakan. Baru ke-10, yaitu tentang profil penulis. Profil penulis itu pengarangnya itu ada riwayatnya, ya. Ada di sana sejarah-sejarah penulis. Nanti dibaca. Dan ke-11, profil penelaah. Penelaah buku itu ada profilnya dijelaskan. Dan ke-12, profil editor. Ada di sana. Nanti dibaca ya, Nak. Nah, oke, sekarang berikutnya kita masuki
ciri-ciri fiksi biar kita ketahui. Non-fiksi dan fiksi itu harus kita ketahui. Ciri-ciri fiksi sekarang yaitu 1, bersifat bersifat dia rekaan, hayalan, hasil olah imajinasi, hasil olah imajinasi pengarang secara logis. Oke, yang kedua, memiliki kebenaran yang relatif. Dia memiliki kebenaran yang relatif. Oke, yang ketiga, bahasanya komunikatif. Yaitu dia bisa komunikatif itu berdasarkan konotatif, yaitu ada makna kiasnya. Konotatif itu artinya makna kias. Di sana ada makna kiasnya diutarakan di dalam fiksi itu. Bahasa-bahasa kias. Berikutnya adalah berbentuk dia cerita cerpen, novel, cerita bersambung, bentuk cerita roman. Itu semua termasuk fiksi. Segala berbentuk cerita itu dikatakan fiksi. Itulah termasuk tadi cerpen, novel, roman, cerita bersambung, cerita pendek. Ada lagi cergam, cerita bergambar. Dia cerita itu tapi berbentuk gambar. Itulah dia nanti berbentuk non verbal, bentuk gambar dia. Oke? Terakhir, menyajikan permasalahan manusia, yaitu tentang kehidupan manusia, tentang pengalaman manusia. Nah, itulah yang dijelaskan di sana. Oke, itulah pertemuan kedua ini kita pelajari. Oke, silakan dicatat hasil dari video ibu dulu. Nanti ibu berikan tugas. Kamu bedakan dulu itu antara fiksi dan non-fiksi. Nah, itu. Jadi kamu harus ketahui tadi ciri-ciri non-fiksi itu apa, ciri-ciri fiksi itu apa isi penting dari non-fiksi itu. Oke. Oke. Silakan yang hadir itu nanti ibu catat siapa saja yang hadir, tetapi yang tidak hadir tidak dapat melihat video ibu ini. Silakan dicatat hasil dari video ibu. Sekian dan terima kasih untuk pelajaran bahasa Indonesia di dalam pertemuan kedua ini. Oke? Sekian dan terima kasih.